Tulang, susu berkalsium, sayuran, makan teratur. Weh, Ti, ngomongin apaan sih, Ti? Resep masakan ya? Kok resep masakan sih, Mas Bruno? Lah itu pagi-pagi udah ngomongin tulang, sayur, apalagi tuh, susu. Dia kan mau bikin sop tulang. Pagi-pagi Uti, ya hilang ngomongin. Jam 9.30 udah ngomongin sop tulang, mau puasa beduk ente. Emang jam harus 12 begitu buka. datangnya ya? Iya. Apa maksudnya? Begini juga. Oh jangan, Iya, bahaya. Waduh, ini ngomongin apa sih kok ngomongin tulang-tulangan? Si Uti pagi-pagi Dok udah ngomongin sop tulang. Bukan Mas Bruno Mau nih, apa emangnya? Uti lagi baca cara mencegah kanker tulang. Oh, kanker itu yang banyak hantunya. Itu angker. Oh, itu angker ya, bukan kanker. Oh, kanker tulang iya itu tuh emang bahaya tuh bener. Bahaya banget kan. Iya, Makanya. Terus bisa apa? bisa banget di anak-anak juga bisa itu kanker tulang tuh bahkan. Ya anak mungkin bisa juga, tapi Ti, Apa? itu Kang, Ti, lagi mau datang, Ti. Pagi. Beda kan, beda edisi kan kemarin. iya. Rapi banget sama Tapi ngomong-ngomong. Oh iya, kita kok bisa kompakan tumben loh. Nggak janjian asli. Beneran nggak janji. Berarti udah chemistry. Kita nabang biasa, ada 2 dapat 1. Ya, enggak satu bahan bagi 2 biar murah. Satunya boleh batuti kan? Enggak boleh. Dia jahat dia. Enggak Dok, ya ampun. Enggak, tadi gini loh Kak, ini lagi ngomongin soal kanker tulang. Terus aku bilang, kanker tulang itu kanker yang juga bisa nyerang anak-anak, makanya ngeri Nah, gitu. kita mau ngomongin hari ini nih. Oh gitu. Pas banget. Nggak main-main loh. Anak-anak suka nyanyi lagu itu Dok. Apa tuh? Gimana Mari caranya? tulang, marilah. Mari pulang. Ngaco ah udah. gitu, Ma. Udah dia mah nggak selesai-selesai. Udah kita buka dulu ya. Ya, Oke, oke. Satu kita nih, buka Kak. dulu. Iya. Seperti biasa. Halo Indonesia, selamat pagi. Apa kabar semuanya ya? Ketemu lagi di Halo Dokter. Yes, dan seperti biasa kita doain semuanya sehat walafiat. Karena sehat itu asik. Dan hari ini kita mau ngomongin penyakit yang juga ngeri-ngeri sedap gitu. Ah, ngeri banget. Ngeri, nggak iya, nggak ada pakai sedap sih, nggak ada sedap-sedapnya. sedap-sedapnya. Jadi pemirsa, mau cerita dulu nih pemirsa Ya. nih. Hari ini harusnya kita punya 2 orang narasumber. Yes. Tapi tiba-tiba dokter ortopednya itu Iya. tadi pagi nih periksa. Mungkin gak enak badan kali ya. Iya. Periksa, disuap nih antigen dan kejadian positif. Iya, Jadi makanya. akhirnya nih hari ini cuma ada 1 narasumber. Siapa sih? Tapi pasti tetap seru dong Kak ya. Kita Kenapa? punya Dr. Erlina Masniari Napitupulu, MKet Pediatri Spesialis Anak. Kan kita mau ngomongin kanker pada anak nih. Betul. Bisa banget ntar dibahas lewat anak, lewat dokter anak itu. Dan seperti biasanya kalau di Halo Dokter semua boleh telepon ke sini, Yes. boleh halo-halo. Banget. Memang sih 2 minggu lalu kita kan rekaman terus tuh. Yang makanya telepon jadi berkurang. agak berkurang. Tapi dari kemarin sih berhubung Pak Menteri ya, edisi spesial. Ya, pemirsa jangan Seru lupa ya banget. nomor teleponnya, coba. Ya, yang di Jakarta di 5743476. Di luar Untuk yang Jakarta, luar Jakarta 021. 5743478 atau bisa juga via Instagram. Betul, Instagram. Halo Instagram. Dokter TVRI. Ketik aja dari sekarang udah boleh. Betul, kalau Instagram dari sekarang, Ya. tapi kalau yang telepon nanti di segmen 3 ya pemirsa ya. Betul sekali. Sekarang kita jeda dulu sebentar, kita akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana pemirsa. Tetap di Halo Dokter karena sehat itu asik. Telepon-telepon langsung ke sini aja 5743476 atau luar Jakartanya pakai 021 5743478. Instagramnya dong sebutin Dokter Dari Bisa. sekarang udah boleh kalau Instagram. Yes. Tinggal ketik pertanyaannya mau nanya apa, di mention @halodokter_tvri. Nah, Gitu, sebetulnya gampang nih banget. udah banyak banget yang barangkali Iya. nanya gini sih, kanker tulang tuh kayak gimana sih? Rasanya akan gimana, keluhannya Iya. seperti apa? Karena memang kasusnya juga nggak terlalu banyak, tapi bikin bingung yang pasti. Nggak Iya. usah pada anak, pada orang tua. Pada orang dewasa juga iya, makanya Betul. kenapa kita sekarang mau ngobrol nih sama Dokter Erlina. Kayaknya udah di ujung sana udah kelihatan tuh. Pagi Dokter Erlina. Pagi dok, silakan dok, silakan. Ini kenapa banyak banget yang nganter?
Gini dok, kita berdua udah komitmen. Apa tuh? Pokoknya kalau tamu satu orang doang, berarti pembagiannya bisa sama rata, kita berdua. Mohon maaf nih, mohon maaf. Kan nggak perkedatangan dihitungnya ya. Jadi ngapain berdua-berduaan begini? Pokoknya Biar begini, Bi. adil aja. Biar kata masuk frame sama gitu ya. Silakan dok, silakan dok. Iya. Jadi Kasih Pak Bruno dan Mbak Uti. Iya, Pak Bruno. Iya. Oh iya salah ya, Mas Masih, Bruno aja. masih, Ya aha. ada Om, Mas. om. Maaf ya Mas. Sama Bu Dokter. iya, makasih ya Bang. Aku jadi bang juga. Badannya bapak-bapak sih memang ya nggak apa-apa lah. Jadi memang kalau ceritaan ini berdua tuh suka begitu. Padahal pengennya sih biar kelihatan lagi sama kamera. Begitu Iya, loh biar dok lihat ceritanya. sama, Dok. Biasanya nggak tegang ya? Enggak, Betul. jangan tegang, santai Emang aja. dokter Erlina tegang? Enggak sih. Enggak. Dok, kita ngomongin kanker pada anak nih dok Iya, ya, Dok. kanker tulang. Kalau kanker pada anak sendiri sebetulnya yang paling banyak tuh yang kanker Nah. darah gitu-gitu bukan sih dok? Jadi gini dokter Lula, sebenarnya kanker pada anak itu kalau kanker tulangnya sendiri insidensnya atau angka kejadiannya itu sedikit ya. Jadi lebih banyak kanker yang lainnya, misalnya kanker darah seperti itu atau kita kenal dengan leukemia atau mungkin kanker-kanker padat yang lainnya. Kanker, oh, Kanker-kanker padat yang tuh maksudnya lainnya. apa tuh, Dok? Misalnya di Padat. rongga perut gitu ya, ada kanker di rongga perut begitu, tumor rongga perut begitu. Oke. Tapi lebih banyak sih kalau pada anak sebenarnya kanker darah ya, seperti leukemia. Oke. Biasanya kalau anak tuh datang sudah demam, ada pucat, kemudian ada nyeri-nyeri sendi atau mungkin disertai dengan tanda-tanda perdarahan di kulit ya, ada bercak-bercak Merah-merah begitu. gitu ya, Dok. Kita udah mulai curiga tuh dok. Dok, kalau misalkan kayak kanker tulang kan udah gitu kan jarang. Udah gitu gejalanya juga masih banyak orang nggak ngerti pastikan. Betul. Ketangkepnya tuh gimana dok maksudnya? Nggak sengaja kah atau gimana sih dok biasanya? Biasanya ya kanker tulang itu Jadi maksudnya datangnya ketahuannya tuh sudah gitu. parah dok. Ya, Oh. berarti Sudah udah kelewat parah. dong sebetulnya Betul. tanda-tandanya. Betul, Karena biasanya tuh gejala awalnya apa sih, Dok? Biasanya mungkin yang perlu diketahui. gejala awalnya itu biasanya ada nyeri ya dok, nyeri di daerah tulang seperti itu. Nah nyerinya itu biasanya akan meningkat pada saat kita beraktivitas. Jadi kalau dia bergerak sakit begitu sehingga pergerakannya pasti akan terbatas. Terbatas. Ya. Oke. Kemudian akan muncul bengkak dok, bengkak, Oh, kemerahan. itu sih kelihatan ya Kelihatan kalau bengkak banget. ini ya. Betul. Nah setelah itu juga bisa ada apa namanya demam tanpa sebab yang jelas, kemudian sering kelelahan. Sumeng-sumeng gitu, Dok, ya, kalau Betul. kata orang tua ya. Ya, sumeng-sumeng tanpa sebab yang jelas, kemudian Tapi masalahnya berat badan belum turun. tentu dong orang tuanya berpikiran ke arah yang sebegitu Sampai kanker jauhnya. tulang. Betul. Pasti kan kalau yang bengkak ya diobatin aja supaya bengkaknya hilang. Keseleo ya. kali ini, terbilangnya begitu kan Betul, biasanya. diurut-urut dulu Diurut dong. dulu. Atau Dok mungkin ada Ada materi kan ya dok yang ya ingin kita disampaikan? ada. boleh Iya. dong dikeluarin materinya dokter Erlina ya supaya Iya. lebih jelas. Nah, silakan dok, Dokter silakan Lina, dok. langsung di Saya izin ya. Iya, silakan Dok. Jadi kita sekarang bicara mengenai pengenalan kanker tulang pada anak, ya. Nah ini gambaran secara umum saja. Kanker tulang itu sebenarnya adalah tumor pada tulang yang bersifat ganas. Nah kejadian kanker tulang pada anak itu sebenarnya jarang terjadi ya dok. Nah kanker itu bisa terjadi pada tulang pada semua bagian tubuh, ya. Tapi biasanya pada lengan ataupun pada tungkai. Nah, jadi baru saya mau tanya tuh biasanya kan tulang kan banyak nih. Yang biasanya kena adalah lengan atau tungkai. Ya. Kan lengan juga agak panjang, tungkai juga panjang. Tungkai Oke. atas kah, tungkai bawah kah dok? Tungkai atas biasanya. Jadinya lengan Tungkai juga lengan atas lengan dok? atas ya. Tungkai atas itu seperti paha ya, Dok, ya? Tulang paha ya. paha dengan lengan atas. Sebetulnya itu karena memang dia gerakannya paling sering kah, dia misalkan banyak digunakan kah atau bagaimana sih dok? Sebenarnya untuk penyebabnya sendiri sih belum diketahui secara pasti ya dok ya. Tapi bisa karena beberapa hal ya. Misalnya karena paparan radiasi, kemudian karena terjatuh seperti itu, ada trauma di daerah kakinya. Kemudian bisa juga karena faktor genetik dok, gitu seperti Paget disease dan juga osteogenesis imperfecta. Ini kan dok kelihatannya kan kebetulan gambarnya ya si anaknya itu udah lumayan kayak remaja lah gitu. Ya. Memang keluarnya pas remaja atau masih lebih kecil atau bagaimana dok? Ya, memang benar dok. Jadi kalau osteosarkoma itu biasanya dia terjadi setelah usia remaja sampai dewasa muda. Oh. Tapi kalau ABG lah usia- Dok ya, ABG. Iya, ABG. Ya ABG lah ya kita sebutin ya. Tapi kalau Ewing sarkoma biasanya dia pada dekade kedua, jadi umur belasan begitu dok. Jadi anaknya gambarnya lebih kecil. Jadi pada dasarnya kita udah ngerti nih pemirsa, kita nggak berpikiran kepada anak umur yang 3 tahun Iya. gitu enggak, atau 5 tahun, bukan yang seperti itu. Ya, betul. Penyakitnya yang lain kalau itu sih ya, Ya, ada ya. juga penyakitnya tapi ya. Jadi kita bicara kanker tulang pada anak ketemunya di umur-umur belasan tahun jadinya. Betul dokter. Nah, itu kan seringnya Dok, tapi mungkin nggak sih pada anak yang lebih muda? Mungkin saja, Mungkin aja ya? mungkin saja. Tapi
sejauh yang selama ini karena kasusnya jarang ya dok Iya, ya. iya. Selama ini yang kita temui memang usianya tuh usia belasan begitu dok. Tapi ini belasan pas udah telat nggak dok? Nah, itu dia. Udah telat, jangan-jangan. biasanya sudah telat. Berarti jangan-jangan awalnya bisa jauh sebelum 10 itu tahun kan ke dok? bawah maksudnya. Betul. Sebenarnya kalau kita bisa melakukan deteksi dini, Iya. otomatis penanganannya dan survival rate-nya lebih bagus ya dok ya. Oke. Seperti itu. Survival rate. Nah kalau dokter sendiri nih selama praktek nih, berapa kali deh ketemu kanker tulang nih? 3 dok. 3 kali. Oh, Dan tapi ini dok, lumayan kalau ya. bicara kanker tulang, kan namanya kanker kan kita kebayangnya ganas dok ya. Artinya kan cepat banget perkembangannya. Progresif ya. Kalau untuk kanker tulang tuh apakah sama seganas itu kah, secepat itu kah progresnya? Kan atau gimana? kanker semua pasti ganas kan kanker ya dok ya. Tapi Ini- kecepatannya loh dok, kecepatan perkembangan penyakitnya. Ya, biasanya tuh ganas ya, progresif dok, karena dia melibatkan tulang. Tulang itu kan di dalamnya ada sumsum tulang juga ya, itu kan aktif sekali memproduksi sel-sel darah. Jadi di samping juga anak kan selalu bergerak ya, gitu. Jadi itu mudah sekali untuk dan cepat gitu untuk berkembang menjadi satu tumor yang Dan tidak yang, terkendalikan. Iya. meluas ya. Jadi kanker itu adalah udah semua tumor yang ganas pasti Iya. namanya kanker lah ceritanya. Tapi kalau udah ketahuan ganas, ini termasuk yang cepat pula begitu ya dok. betul. Lanjut dok. Lanjut lagi dok. Baik. Ya. Jadi di sini bagaimana kita membedakan antara osteosarkoma dan Ewing sarkoma ya. Jadi kalau tadi kanker tulang sebenarnya yang paling sering kita temukan pada anak itu adalah osteosarkoma dan Ewing sarkoma dok. Nah kalau osteosarkoma dia tumbuhnya tuh di ujung tulang panjang bagian metafisis. Jadi bisa mengenai paha ya, lengan atas, kemudian bisa mengenai tulang kering atau tibia seperti itu. Sedangkan Ewing sarkoma itu tumbuhnya di tulang sumbu tubuh di bagian diafisisnya. Jadi yang kena itu di sumbu tubuh kita, misalnya pelvis atau panggul, kemudian iga, tulang dada, gitu ya. Jadi bukan yang tulang model panjang. begini, nah kita biar gampang ya kan, aduh diafisis apa gitu udah langsung pusing yang dengerin. Jadi pokoknya kalau yang tadi yang panjang-panjang, ini yang lebih mendatar-mendatar nih Betul. modelnya nih. Yang di sumbu tubuh, Nah, di sumbunya ya. di sumbu tubuh, jadi yang di tubuh kita. Jadi kayak skapula, tulang belikat, Iya, ya, iya, tulang iya. flanka, klavikula, begitu tulang panggul, tulang iga, Tulang iga, tulang iya. dada, begitu di sumbu tubuh kita. Ya. Nah, kalau kita bicara mengenai kanker pada anak, seberapa sering sih kasusnya osteosarkoma dan Ewing sarkoma ini? Tadi seperti yang saya sampaikan ke dokter bahwa sebenarnya kasusnya tuh jarang banget dok. Hanya 5% dari seluruh jenis kanker anak. Ya. Oke. Nah terus sudah gitu biasanya kalau si osteosarkoma itu terjadinya pada anak yang usia remaja dan dewasa muda. Dan kalau pada Ewing sarkoma dia insidensnya lebih sedikit 4%. Iya. Dan terjadi pada anak dengan usia yang lebih kecil seperti itu. Biasanya tuh di dekade kedua jadi umur 12, 13 gitu, 14 gitu. Baik, Belum usia boleh remaja. dulu dok, kita akan jeda sebentar ya dok. ya. Baik, Nah, baik dokter. kalau dokter mengatakan bahwa ini cuma sedikit kasusnya, cuma 5% loh pemirsa gitu ya. Kenapa tapi kita bahas hari ini? Karena ternyata walaupun cuma sedikit, kalau dikalikan jumlah anak yang cukup banyak gitu Iya. yang kena kanker lumayan banyak juga. Dan permasalahan yang paling penting lagi adalah datangnya itu selalu tuh telat Nah, gitu. itu dia. Jadi hari ini kita mau belajar supaya kalau sampai ketemu ada kasus tersebut, orang tua tuh bisa ngerti, yuk kita periksa lebih jauh supaya nanti hasil pengobatannya bisa lebih baik. Begitu ya pemirsa betul ya. banget. Dan kalau kita tadi lihat dari gejalanya ya kak ya, awalnya bisa aja cuma kayak pegel-pegel doang, Pegel-pegel. sakit-sakit Nah, doang. ini kan- biasanya kalau dokter olahraga tuh ketemu anak pegel tuh itu sering. dia, sering. Betul nggak sih? Nah makanya kenapa kita abis ini kan masuk segmen 3 nih, bisa banget nanya nih kalau kok anak saya suka sakit-sakit, takutnya ngarahnya ke sini kan, takutnya. Boleh banget nelpon nih untuk yang Jakarta 5743476, untuk yang di luar Jakarta pakai 021 5743478 atau via Instagram juga masih boleh di @haldokter_tvri. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Halo Dokter karena sehat itu asik. Tadi pertanyaannya kita balik teruskan kali Tadi ya. tadi kan kita ngomongin soal awalnya tadi jenis-jenisnya. Ada yang Ewing sarkoma, ada yang osteosarkoma. Terus tadi gimana dok? Mungkin ada gejala-gejalanya dok? Pengen yang tahu perlu ya dok, diperhatikan? gejalanya tuh Iya, apa gejalanya sih apa aja gitu. sih? Nah ini, jadi oh ya, Di swipe tadi aja kalau boleh, misalnya Pak. kita
ini saya selesaikan sebentar ya dok ya. Jadi ini kan kalau dilihat dari usianya kan belasan begitu ya. Kenapa sih bukan pada anak yang lebih kecil? Gitu. Karena pada anak yang remaja dia kan sedang pubertas. Betul. Itu biasanya dia sedang dalam fase growth spurt. Biasanya berarti 13 tahunan ya dok ya biasanya ya, teenager betul. ya dok ya. Nah jadi di situ resiko untuk kanker tulangnya lebih tinggi dok dibandingkan dengan Pas lagi pertumbuhan yang- cepat-cepatnya nih ya. katakanlah umur 2 tahun atau 6 tahun atau 5 tahun begitu. Ya itu. Nah, penyebabnya itu sebenarnya sebagian besar masih belum ada yang pasti ya dok Iya. untuk penyebab pastinya. Tapi berdasarkan penelitian, resikonya itu bisa meningkat pada anak-anak yang terpapar radiasi. Oke. Misalnya anak-anak yang mendapatkan radioterapi pada kondisi kanker, Kanker lain. lain. Kasihan. Nah, jadi misalnya ada kanker NPC gitu ya, Iya. nasofaring karsinoma, terus mendapatkan radioterapi. Nah, setelah itu muncul kanker di tempat lainnya. Oke. Nah, kemudian bisa juga dari genetik dok. Dok, kalau bicara genetik itu apakah maksudnya orang tuanya juga punya penyakit yang sama atau Iya, gimana sih? betul. Oke. Jadi pada misalnya contoh pada Paget disease gitu ya, itu biasanya ada histori atau riwayat dari orang tua yang menderita. Maksudnya Paget genetik disease. di sini juga maksudnya dari lahir sudah bawa itu kanker atau bagaimana? Kayak osteogenesis imperfecta ini dok. Iya, sudah ada di gennya dia. Jadi dia lahir ini udah ada ceritanya. Atau cuma bakatnya doang, Dok? Kan sering Dia ada. punya bakat, nanti ada sesuatu yang men-trigger itu bermanifestasi. Jadi bakal tinggal tunggu begitu. keluarnya aja gitu Iya, sebetulnya. betul, Baik. Kalau kayak trauma berulang, itu maksudnya Nah. ini nih nanti ke Dika ya Kak, Iya, ya, itu dia, gitu ya. Dok. Karena kan Ini pemain trauma- bola gitu. Iya, makanya anak kecil kan biasa jatuh, betul nggak sih Bener pemirsa? banget, Kan bener kita nggak banget. mungkin bilang anak kalau jalan main bola jangan sampai jatuh ya. Iya, kan bawa nggak bantal ya mungkin. misalnya biar jatuhnya nggak Betul. kena gitu. Iya, nah itu Repot. gimana tuh hitungannya berulang tuh berapa Nah. sering sampai kemudian menyebabkan? Sebenarnya nggak ada hitungan yang pastinya ya dok ya. Cuman kan kita tahu bahwa anak-anak tuh identik dengan bermain. gitu kan. Betul. Dokter Dika deh contohnya, pasti dia suka nih main bola. Ya, kurang Ya lebih kan? begitu lah. Dulu sering nggak kakinya lebam-lebam? Sering banget, sering banget. ya. Bengkak sana sini. Saya punya anak kembar laki-laki dua-duanya. Oh, Ya iya, gantian aja udah begitu semua. Iya. Oh iya. Iya dok. Terus Nah jadi kalau misalnya jatuh, kita harus langsung lihat perkembangannya beberapa minggu atau bulan berikutnya. Apakah di situ ada rasa nyeri yang menetap pada lokasi jatuh walaupun tadi? udah lebamnya udah hilang begitu Ya, misalkan. walaupun lebamnya udah hilang. Nah biasanya tuh anak-anak mulai ada tuh dok gangguan gerakan. Jadi kalau dia gerakin kakinya atau dia beraktivitas ada sakit. Oke. Gitu. Ini berarti Atau- kalau ibu-ibu di rumah misalkan anaknya biasanya main bola, wah segala macam dikerjakan, tiba-tiba sekarang males main bolanya, gitu ya? Maksudnya udah nggak mau main bola lagi, mesti tanyakan lebih jauh. Kenapa? Kenapa gitu nggak main bola lagi? Ternyata Ya. sakit. Jadi itu harus dipikirkan lebih jauh ternyata ya. Iya, kita mesti cari tahu apakah itu mengarah ke satu kanker pada tulang atau hanya growing pain dok. Oh, itu dia. Aduh, growing pain. Itu juga banyak tuh Oke. Kak, ya banyak pasien-pasienku juga yang datang bawa anaknya. Dok, ini anakku umur 9 tahun gitu dok misalnya. Kok suka ngeluh minta dipijitin? Katanya suka pegel-pegel. Nah, ternyata setelah aku pelajarin, oh ada namanya growing pain. Nah, gitu. biasanya tuh orang tua kan rewel tuh pastikan gini. Iya. Di mana-mana juga mama yang mesti dipijitin, Iya, kok kamu mama yang jadi pijitin dipijitin kamu, gitu gitu kan. dia. Benar-benar, Padahal memang ada ceritanya yang si growing pains itu Ya. ya. Tapi memang nggak semua anak ngeluh sih masalahnya Enggak kan. semuanya. Dok, kayaknya gejalanya gimana dok? Nah, jadi gejalanya itu yang biasanya kita jumpain adalah ada nyeri dok pada daerah tumornya tadi. Ya nyerinya itu akan meningkat pada saat beraktivitas, misalnya berjalan, melompat begitu ya. Nah, masalahnya kan gini dok, kalau udah banyak aktivitas olahraga, kan ada yang namanya DOM, bukan ya? DOMS, Jadi ya. setelah beberapa Lama. dia rasa sakit kan, ya wajar dong. Kayak orang kita capek. habis nge-gym lah Nah, gitu ya iya kayak dok ya kan habis nge-gym nih begitu nge-gym kuat ngangkat besi ya kan besoknya ngangkat gayung nggak kuat. Aduh, ya kan. Udah linu-linu tuh badannya. Jadi kan pasti orang tuanya mikir, ya iyalah abis main bola begitu kan. Nah, Nah, ada ini telepon membedakan nyerinya tuh atau boleh duduk dok, boleh duduk dok. Oke. Membedakan Thank you, nyerinya dokter. seperti apa nanti ya dok ya? Ya, baik. Nyeri yang ke arah kanker tulang sama nyeri yang tuh gitu yang biasa aja. Oke, kita angkat telepon dulu ya. Halo, selamat pagi, halo dokter. Dengan siapa di mana? Wah, Pas iya. banget ya, pasti Iya. angkat. Heeh. Makanya kebanyakan ngomong lu lah Kamal, oh iya gitu ya. Jadi gini Ini pemirsa, di-prank gitu. supaya bulatnya itu rapih gitu loh. gitu, Message-nya iya. juga sampainya, pesannya sampai. Jadi Oke. gimana tadi diulang lagi kan kita mengatakan bahwa salah satunya tuh gejala yang paling sering adalah si nyeri ini. Betul dokter. Tapi kan kita juga banyak aktivitas olahraga juga nyeri gitu. Nah bedain nyeri yang aktivitas olahraga yang bagiannya diopterika sama yang kanker tulang Ya, itu itu gimana gimana? dok? Jadi kalau kanker tulang itu sebenarnya bukan hanya kanker tulang mungkin ya, hampir sebagian besar
kanker itu pasti nyerinya menetap ya dok, gitu loh. Jadi tidak benar-benar hilang total begitu. Katakanlah kalau misalnya kita growing pain atau misalnya kita hanya kesleo ya, dengan sedikit tindakan saja kita bisa hilang dengan rasa pengurangan rasa nyeri saja bisa hilang. Tapi kalau pada kanker tulang itu nyerinya sangat nyeri gitu dok, bahkan mengganggu aktivitas anak. Nah jadi di awal-awal itu kita mesti jeli gitu, karena biasanya kalau sudah muncul bengkak, kemerahan itu sudah advance begitu dok, sudah lanjut stadiumnya. Baik, kalau itu saya pindah ke dokter Dika. Dokter Dika, kalau misalkan yang sakit yang karena tadi tuh yang DOM gitu ya, DOM tuh apa sih? Delay onset gitu ya? DOM itu adalah delayed onset of muscle soreness. Jadi bahasa Indonesia adalah nyeri otot yang tertunda. Kenapa disebut tertunda? Karena olahraganya kapan, nyerinya kapan. Nyerinya kapan? Nyerinya tertunda tuh. Supaya kita bedain sama yang tadi ke arah kanker tulang gitu ya. Ini berapa lama sakitnya? Jadi kalau DOM itu biasanya kita ada jeda bisa sampai 12 jam, Kak. Jadi setelah 12 jam baru sakit? Baru sakit gitu. Sakitnya berapa lama? Sakitnya paling 2-3 hari. Nah, 2-3 hari pemirsa. Jadi kalau itu anak ngeluh terus-terusan, ya udah mesti periksa lebih jauh. Nah, periksa lebih jauh ke dokter anak. Yang diperiksa apa, dok? Nah, itu dia. Jadi semua pasien anak memang pada awalnya akan datang ke dokter anak ya dok ya. Nanti dari satu pintu itu kita akan mengarahkan apakah memang harus dilakukan pemeriksaan lanjutan seperti itu. Jadi kalau misalnya anak yang tadi dokter sampaikan dia ada rasa nyeri yang cukup lama atau kronis katakanlah begitu, dan ada riwayat jatuh misalnya ya, dan mengganggu aktivitas dia, walaupun belum tampak adanya bengkak atau kemerahan di lutut, kita bisa melakukan pemeriksaan X-ray dulu dok untuk melihat tulangnya. Ya, paling minimal nih kita bisa X-ray gitu ya. Dok, tapi kita masih ngomongin gejala yang lain loh dok, jangan cuma satu tadi nyeri ya. Semua orang kalau udah nyeri ketakutan larinya ke arah kanker tulang gitu. Jadi kalau gejala lainnya dok hampir sama sih dok dengan kanker lainnya. Jadi misalnya ada keluhan demam-demam tanpa sebab yang jelas. Oh tadi sumeng-sumeng tadi dok, itu demamnya tinggi apa hangat-hangat? Biasanya sih tinggi dok. Kalau tinggi nggak sumeng. Nggak sumeng lagi itu Maya. Tinggi tapi tidak seperti viral infection begitu ya, yang 40 gitu, ya bukan. Jadi ya 38, 39 begitu. Lumayan sih. Betul, biasanya tuh berat badannya turun walaupun anaknya makannya banyak, kita lihat berat badannya kok nggak naik-naik ya. Pasti ibunya begini, cacingan, kayaknya pasti begitu. Apalagi itu matanya kejap-kejap begini-gini nih. Aduh, cacingan. Cacingan katanya tuh gitu. Pernah ya dok? Dulu tuh. Oh iya, nggak cocok sama badannya, nggak cocok dong. Kejap-kejap doang nih, tapi nggak cacingan emang nggak. Nggak ya dok. Jadi gimana dok? Jadi selanjutnya? misalnya penurunan berat badan, walaupun dia makannya banyak, tapi kok berat badannya nggak naik-naik ya. Biasanya tuh ada penyakit kronis dok yang mengakibatkan anak seperti itu. Ini sih kalau dikumpulkan semuanya ada gitu ya, harusnya sih memang orang tuanya mestinya sih udah bisa melihat ya dok ya. Kan tadi sakit terus-terusan ya dok ya. Ada demam juga yang nggak jelas dari mana, begitu kan ya dok ya. Terus kemudian tadi ada bengkaknya juga, terus tiba-tiba sekarang kurus juga, kurang. Badannya nggak bisa naik. Gerakannya terbatas. Ini udah cukup banyak sih sebetulnya. Betul, nah dokter. Untuk sampai orang datang ke dokter sampai kenapa telat tuh, kenapa dok? Apa memang? Jadi terus terang pada kasus yang saya temukan kanker pada anak ini, kanker tulang pada anak ini memang itu bukan, itu di daerah perifer ya dok ya. Jadi mungkin terbatas sekali. Di daerah maksudnya dok ya? Iya di daerah perifer. Jadi mungkin terbatas sekali daerah fasilitas pelosok kesehatan yang memang terbatas lah sarananya. Iya betul. Gitu. Dan nggak akan kepikiran ke arah sana begitu. Dan biasanya mereka pertama kali tuh datangnya bukan ke dokter. Ke tukang urut pasti dok ya? Ke tukang urut, ke Dan yang jadi masalah begini dukun Kak. urut begitu ya. Biasanya begini, kenapa banyak orang yang terlambat atau misalnya ke tukang urut tuh sering-sering bolak-balik Karena tukang urut? macet kah? Bukan. Bukan, sebenarnya bukan. Tapi karena memang kalau abis diurut biasanya enakan. Nah kalau ini enakan nggak dok? Kan kalau misalkan kayak yang semua mungkin enakan, tapi apalagi kalau nah, otot ya. Kalau kanker gimana? Kalau kanker gimana dok? Tidak enakan sih dok, karena kan kena tulangnya tulangnya ya. sih Tulang memang tuh kan ya. Karena kan tadi minum obat aja nggak belum tentu hilang. Iya kan, Ya. pereda nyeri tadi belum tentu hilang betul, sakitnya. tidak enakan. Karena yang kena bukan ototnya, Tapi tulangnya ya. tapi tulangnya. Ya. Oke, kayaknya kita ada IG juga nih Kak. Boleh, kita keluarkan IG mengantri yang nih ya, sudah- Instagramnya sudah iya. mengantri, boleh di, nah dari ini. Ini rajin nih, pemirsa setia Artawon ya. nih, Dari Artawon. Kalau kanker tulang pada anak dideteksi pakai dari umur berapa ya dok ya? Bisa ketahuan. Tadi kan kita bicara ketahuannya biasanya di dekade Kita kedua. kan menangkap kasusnya itu gitu ya dok ya. Ini Iya. udah teenager nih ceritanya, pas emang ketahuannya udah di situ. growth spurt. Nah tapi sebetulnya mulai awal-awalnya dari Umur berapa sih dok? Kanker tulang itu biasanya sih keluhannya spesifik ya dok ya. Ada nyerinya tuh spesifik banget gitu loh. Sakitnya di tulang begitu. Jadi bukan misalnya di perut begitu kan. Kalau di perut kan banyak banget. Tapi kalau kanker tulang tuh sebenarnya di tulang. Jadi ya umur berapa saja begitu ada keluhan nyeri yang tidak
menghilang Apalagi dengan gejalanya obat cukup pengurangan banyak nyeri, dengan dikumpulkan obat tadi pengurangan gitu Iya. ya, sudah harus. sudah bisa langsung dilakukan pemeriksaan dok gitu loh. Yang paling simpel ya X-ray lah. Ronsen ya, Dok, ya? ronsen aja. Ini loh pemirsa, kan sebetulnya kan kalau dibilang dokter mengatakan spesifik, maksudnya gini loh pemirsa, kalau di perut tuh banyak segala macam ya yang kita masih bisa ke sini, bisa ke sini. Kalau dari tulang ya udah tinggal itu aja gitu loh. Cari Ada tahu. lagi Apa apa lagi gitu. gitu ya. Otot atau yang langsung tulangnya gitu. Nah pemirsa kalau masih merasa masih nggak jelas sih seperti apa, yuk telepon aja yuk 5743476 atau 021 5743478 buat di luar Jakarta. Dan juga masih boleh ya lewat Instagram di @haldoktertvri. Jadi yang kemana-mana tetap di Halo Dokter karena sehat itu asik. Gejala yang ada pada anak dengan kanker tulang, karena tulangnya itu keropos dok, jadi dia mudah sekali mengalami cedera atau patah tulang. Patah tulang. Tapi bukan patah tulang yang sifatnya fisiologis ya, misalnya Jatuh di lantai 3 yang, gitu ya. jatuh yang fatal-fatal banget. Jadi mungkin hanya kesenggol aja kok mudah apa Patah. namanya patah. Ya gitu mestinya tuh orang nggak patah dong, nggak kenapa-napa lah segitu aja ya betul. dok. Berarti ini udah yang stadium yang lanjut maksudnya? Sudah lanjut pasti, karena di situ jaringan tulangnya sudah berbeda ya, sudah rusak lah. Jadi begitu. mirip kayak orang osteoporosis Dok ya, yang Betul, pengeroposan tulang betul. itu ya. Jadi kalau di ronsen nanti kelihatan seperti sinar matahari begitu ya, sandok. Karena teleponnya bunyi, dokter boleh duduk dulu dok ya. Silakan, Dok, ya. Kita angkat dulu ya Dok. Aduh, kenapa ini ya? kabelnya longgar mungkin ya, kabel teleponnya ya. Iya, iya, iya. Ini Oke. udah keburu mati. Lanjut, boleh dilanjutkan aja. Tadinya saya mau slide Oke. sendiri dok. Nah kemudian kalau lelah, demam itu biasa ya, gejala biasa yang kita temukan pada keganasan, ada penurunan berat badan dan juga biasanya ditemukan anemia karena kan nafsu makannya juga nggak ada anaknya Iya. ya. Kemudian ya, nah apakah Satu lagi Dok. Sebelumnya belakang. Iya, itu dia. ya, pemeriksaan apa yang harus dilakukan? Yang pertama tadi seperti kita bicarakan, X-ray dulu dok. Itu yang paling murah dan paling Banyak, mudah dikerjakan gampang di mana-mana di bisa mana-mana lah ya. Mau di RSUD, di puskesmas Terpencil juga ada lah Iya, gitu ya ada ronsen X-ray ya. doang. Nah, tapi kalau misal dari X-ray kita tahu mencurigakan ke arah kanker, osteosarkoma atau Ewing study, kita boleh pastikan dengan melakukan pemeriksaan MRI dan CT scan. Berarti udah dirujuk dong ya dok ya, kalau Ya, daerah dirujuk. terpencil ya. Betul, Baik. dirujuk. Nah, kemudian untuk melihat adanya metastase, kita juga bisa melakukan pemeriksaan bone Metastase scan. ini penyebaran. Oke. Penyebaran. Oke. Semoga Silakan. nggak putus lagi ya. Halo, selamat pagi. Halo dokter. Halo, dengan siapa di mana? Pagi. ada nih. Ya, Silakan pagi. dok. Silakan dok. Dokter boleh duduk dulu. Dokter boleh dulu dok. Ya. Pagi dokter, ini Pagi. saya Odi dari Depok dokter. Ya, Silakan. silakan Pak Odi. Dokter mau tanya, ini kan lagi bahas kanker kayaknya ya Betul. pada Iya, anak. betul. Jadi saya itu ada ponakan gitu kan. Nah, ponakan ini tuh sering ngeluh gitu kan. Padahal kita kemarin tuh kan kayak diurut udah gitu, Nah. dokter. Nah, ini nih gitu pas kan, diurut. nih Pak. Jadi di di lututnya itu kata dia tuh sakit gitu. Nah sakit sempat merah. Jadi kan karena mungkin kita kan taunya ya diurut ya dikasih obat-obatan tradisional dokter Iya. gitu kan, sempat merahnya itu hilang gitu kan. Iya, Cuman iya. kata dia jalan sakit gitu. Boleh tahu umurnya Iya. Pak? Itu baru mau 7 tahun. Baru mau 7 Oke. tahun, baik. Ada lagi yang lain pertanyaan dok? Boleh ditanyakan sama Pak Audit langsung? Ada keluhan lain Terus nggak, Pak? sama itu Misalnya demam, apa namanya? Ada demam tidak? Dia kalau malam gitu kan agak rewel gitu kan, katanya agak badannya agak panas kayak gitu. Nah, Tapi oke, udah beberapa hari ini sih agak mendingan, tapi setiap sebulan gitu muncul pasti itu. Oh. Baik. Ini baru saya mau tanya, jadi tiap bulan itu keluhan ini datang terus ya Pak ya? Iya. Ini udah iya. berapa lama Pak? Ini udah hampir 2 tahun dok. Oh, 2 Karena- tahun. Kita tanyakan sama Dokter Erlina ya Pak ya, didengarkan jawabannya setelah ini ya Pak ya. Iya, Ya, terima baik, kasih baik. Ya, banyak. terima kasih Pak Odi. Terima kasih. Iya. Ya. Jadi Gimana gimana tuh, Dok? Jadi gini dokter, tadi kan bapaknya mengatakan bahwa itu keluhan sudah 2 tahun ya, sudah Iya, cukup iya. lama sebenarnya. Jadi memang harus dikonsultasikan secara lebih spesifik lagi gitu ya, bisa diajak ke dokter anak, kemudian dilakukan pemeriksaan awal seperti pemeriksaan radiologis tadi untuk melihat kondisi tulangnya ya, apakah memang ada sesuatu di jaringan tulangnya atau mungkin juga bisa karena hal-hal yang lainnya sih, tapi karena
usianya segitu masih ada kemungkinan rematik juga gitu ya. Rematik. Nah, ini bukan karena mandi malam dok berarti ya? Bukan. Itu kenapa Bukan. maksudnya gimana, dok? Karena Anak-anak usianya bisa, 7 tahun ya. iya, 7 tahun. anak-anak bisa kena rematik dok? Bisa. Bisa Rematik kena. yang jenis apa dok yang Iya. buat anak-anak? ARJ ya, gitu. Juvenile artritis pada anak. Oke. Jadi sebetulnya masih ada pilihan penyakit lain. Jadi gini Pak, Masih kemungkinan jangan ada ya? langsung kemudian mikirnya, wah pasti ini kanker tulang. Tidak demikian Ya. juga. Tapi yang paling penting sekarang adalah harus dibawa ke dokter, diperiksa Ya, dengan betul. benar gitu ya. Kalau dalam keadaan kasus seperti ini yang diperiksa pertama tuh apa dok biasanya? Untuk yang artritis tadi. Iya. Kalau yang untuk artritis tadi kita lihat dulu seperti tes laboratoriumnya seperti apa gitu kan. baik. Nanti Di akan ada laboratorium peningkatan dulu. titer daripada Oke. pemeriksaan Kita darah. angkat dulu dok ya teleponnya. Baik, silakan. Halo pagi, halo dokter dengan siapa di mana? Halo, selamat pagi. Dari Pak Yarona di Jayapura. Oh, silakan Pak. Waduh, silakan Jauh Pak di sekali, Jayapura. silakan. Mantap. Silakan Pak pertanyaannya Pak. Ya, ini hanya punya pengalaman, mungkin ada relevansi dengan kanker ini. Iya, Iya, betul Pak, Pak. silakan, Silakan Pak. Kebetulan istri saya pernah kanker payudara. Oh, oke. Baik. Terus dokter bilang harus operasi. Ya, Tapi kemudian Pak. saya bilang nggak usah, mungkin saya bisa berobat sendiri. Waduh, Kemudian dengan apa Pak? Saya sembuhkan dia dalam waktu 1 minggu, kankernya yang harus dioperasi itu cuma pakai oli mobil saja. Oli mobil Pak? Waduh. Ya, oli motor yang bersih saya cuma Ya. usap saja di payudara, dia kering sendiri tuh kankernya. Waduh, iya, iya. Baik, baik. Ya itu saya 2 kali mengalami itu pengalaman. Kelihatan oli itu bersih itu dia efektif sekali untuk Baik. apa Oke. itu. Bapak mematikan pertanyaannya kanker. apa Pak? Artinya kalau itu bagaimana menjelaskannya dari sisi kedokteran? Baik, terima Oke, kasih baik, banyak Pak. Bapak. Terima kasih Kita Pak. bahas sedikit ya Pak ya. Baik, terima Iya, kasih. mungkin Mas Bruno bisa ngejelasin soal oli Mas? Enggak ya? Ya, jadi gini Pak, pada dasarnya semua nih yang berhubungan dengan kedokteran, Ya. dengan pengobatan, apalagi gitu ya. Satu kasus berhasil itu bukan berarti berhasil untuk semuanya. Ya. Mesti ada yang namanya penelitian. Nah, gitu. Yes. Dan kadang-kadang begini Kak, kadang-kadang yang kita kira sembuh sebenarnya belum sembuh. Belum tentu Apalagi sembuh. mohon maaf ya Pak, kadang-kadang tuh kanker suka terkesan sembuh padahal belum, masih ada di Ya, dalamnya jadi gitu. mau katakan sembuh itu pun kita harus periksa betul-betul benar-benar si benar banget. kankernya ini sudah selesai, sudah hilang gitu ya. Iya. Itu pertama. Yang kedua juga si oli ini kalau dikasih ke 10 orang yang kena kanker, apakah 10-10-nya sembuh Sembuh, begitu. iya. Baru kita katakan sebagai dia pengobatan. Iya, gitu betul. ya Pak. Makanya kita tidak memusuhi semua pengobatan alternatif, tidak. Tapi sebetulnya harus kemudian diteliti dengan benar Betul. gitu. Nggak bisa diklaim aja seperti itu. Dok, sering nggak ketemu yang maksudnya dengan Tradisional. pengobatan macam-macam yang Iya. seperti itu? Sering banget dok. Sering Mungkin banget pakai ya. minyak rem gitu dok, ada nggak dok mungkin misalnya? Bukan minyak krem ya dok, tapi mungkin minyak kayak zaitun, Oh, ya, minyak minyak-minyak zaitun. seperti itulah. Nah ini jangan-jangan salah satu barangkali yang membuat si anak dibawanya terlambat itu juga bukan dok? Betul, biasanya mereka berusaha untuk mencari alternatif dulu. Betul pasti. Setelah sudah muncul gejala yang lebih mengganggu ya, katakanlah mulai muncul benjolan atau apa, baru dia pergi ke dokter. Dokter di situ aja ya dok ya, kita akan bukakan apa slide-nya dokter, nggak apa-apa ya dok, Boleh, supaya nggak usah silakan. Bolak-balik. repot-repot Baik, di swipe ya. Siap. Boleh dong dikasih, ingin tahu dok kalau memang sampai ada pengobatannya seperti apa Iya. sih gitu ya dok ya. Tapi ini ini ada operasi, gimana dok, diceritakan dok? Aduh. Jadi di sini pengobatan pada kanker tulang itu memang biasanya kita akan sarankan untuk dikonsulkan ke dokter bedah ya, bedah ortopedi, berarti tapi yang ortopedi ya. onkologi begitu ya. Tergantung kondisi di daerah Iya, kita di ya, rumah sakitnya seperti bagaimana. apa. Kalau memang ada yang bedah onkologi silakan begitu kan, ortopedi yang onkologi. Tapi kalau tidak ada mungkin bisa ke ortopedi biasa ya. Biasa. Nah jadi itu biasanya memang dikonsulkan. Nah nanti dokter bedah yang akan memutuskan apakah memang bisa dioperasi apa tidak. Tapi biasanya perlu diamputasi tuh dok. Aduh. Ya. Pasti harus diamputasi atau barangkali bisa enggak? Kalau stadiumnya sudah lanjut biasanya tidak diamputasi. Justru Oh malah Kalau yang sudah tidak lanjut tidak diamputasi. Terus diapain dok kalau gitu? di kemoterapi atau di radioterapi saja. Nah, jadi gini pemirsa, kalau kemudian salah satu orang kena kanker, nih kankernya bukan cuma kanker anak pada tulang ini aja ya maksudnya. Kalau sampai dokternya mengatakan, wah harus dibuang, itu berarti stadiumnya tuh belum parah-parah amat malah sebetulnya, Iya. karena Betul. masih bisa dibuang. Kalau yang kemudian tidak bisa dibuang lagi, malah itu kankernya udah stadiumnya Sudah lebih lanjut, lanjut. udah kemana-mana juga biasanya Sudah dok ya? metastase biasanya Nah dok. dok, biasanya kalau kanker tulang ini kalau nyebarnya kemana dok?
Biasanya ke paru-paru, Dok. Ke paru-paru. Loh, Ya, kita biasanya tuh yang paru-paru. lain tuh nyebarnya ke tulang. Ini Iya, malah ini yang malah tulang balik ya. nyebarnya ke paru-paru. Lawan arah dia istilahnya. Jadi memang akhirnya anaknya juga mengalami sesak nafas, batuk gitu dong. Ya, betul. Nggak ke otak ya, Dok ya? Sejauh ini sih ya sebenarnya sih bisa kemana-mana ya, karena Iya. kan kenanya ada di sum-sum tulang kita juga ya. Tapi sejauh ini yang lebih banyak dilaporkan itu ke Ada paru. paru begitu. gitu ya, Dok ya. Baik, Dok. Oke. Dok, keberhasilan pengobatan tuh seberapa jauh? Nah, keberhasilan pengobatan Boleh itu slide selanjutnya? Saya sempat tahu ada tadi sempat kebuka ya, Dok ya. ya silakan, Dok. Oh, saya yang Di slide ya, Dok ya. Boleh ya, Dok ya? Nggak Nggak apa-apa, apa-apa, Dok. Iya. Iya. Oke. Jadi hampir 50-60% pasien itu mengalami remisi setelah 10 tahun, Dok. Tapi tentu saja tingkat kesintasannya atau survival rate-nya itu tergantung pada usia anak. Maksudnya lebih tua atau lebih muda yang lebih baik? Ya, semakin dini semakin baik ditemukannya. Semakin begitu. dini? Ya, semakin dini. Oh, baik. Gitu. Jadi katakanlah misalnya dia sudah dengan gejala dan temukannya sekian tahun kemudian, setahun atau 2 tahun kemudian, biasanya tuh lebih jelek prognosisnya. Baik. Gitu. Nah, kemudian penyebaran tumornya, ukuran dan juga lokasi tumornya serta respon terhadap terapinya. Seperti itu. Dok, ini artinya gimana sih, Dok? 50-60% pasien mengalami remisi. Remisi artinya sembuh, Dok? Ya, Oh. Sempurna sembuhnya. biasanya enggak. Tapi selama 10 tahun Membaik artinya. sedikit biasanya. Bisa membaik sedikit. Tapi Dok, maaf, kalau ini kan dikatakan selama 10 tahun. Nah, ntar tahun ke-11 apakah dia kumat lagi apa gimana? Bisa Oh seperti gitu. itu, iya. Wow. Gitu. Oh, jadi agak merepotkan sekali ya. Iya, bisa Makanya muncul hari lagi. ini dibahas karena Iya, tuh iya. betul-betul pertama ketemunya seringan terlambat gitu Iya. ya, Dok ya. Yang kedua, ternyata memang mengobatinya juga tidak mudah begitu. Betul. Kalau di antara semua kanker pada anak ya, Dok ya, yang barangkali hasil pengobatannya paling baik yang mana, Dok? Saya rasa nggak ada ya. Oh, Semuanya pada masih anak. Namanya kanker ya emang kanker susah masih ya, Dok? masih tergantung daripada waktu deteksi dininya usianya Deteksi. kapan. Kembali ya pemirsa, kita ulang-ulang mengenai kanker ini apalagi pada anak. Ternyata yang paling penting adalah waktu deteksinya. betul Jadi sekali. semakin dini itu ceritanya akan berbeda. Ya, Karena betul. kalau udah terlambat aja cerita sedih semua ceritanya ya, Dok. Susah. Ya. Oke, dan Cerita sedih tanpa akhir, Dok. iya benar banget. Dan kita ada Instagram lagi nih sepertinya nih. Baik. Mungkin Boleh bisa dong dibantu dikeluarkan Instagram Instagramnya lagi ya, Ada pertanyaannya. pertanyaan yang sudah ngantri juga dari Oh, snack bar. Ini kalau ini tim bikin kita lapar terus nih. Pengobatannya selain operasi dan kemoterapi, ada nggak sih, Dok, cara lain untuk mengobati kanker tulang, Dok? Karena mungkin tadi kan ngeri ya, Dok ya, operasi takut kan, amputasi. Kemo juga kan efek sampingnya Anak banyak. kecil gitu ya, masa di kemo sih gitu. Apa ada Iya. pilihan lain selain operasi sama kemoterapi? Nanti dibahas pemirsa ya, Iya. jangan kemana-mana pemirsa, tetap sama kami di sini. Tetap di Dokter karena sehat itu Asik. asik. Yang tadi kan snack mar gitu pertanyaannya, Dok. Nah, Pokoknya operasi nyeremin. Serem. Kemoterapi pada Efek sampingnya anak banyak. itu ya. Terus pilihan lain apa, Dok? Jadi gini, tata laksana pada kanker, baik pada kanker tulang ataupun kanker yang lainnya, itu sudah ada protokolnya, Dok. Jadi sudah ada tahapan-tahapannya. Nah, khusus untuk kanker yang sifatnya tumor, baik itu tumor, maksudnya tumor ganas gitu ya, biasanya memang ada tindakan operasinya, kemudian diikuti dengan kemoterapi gitu loh. Itu sudah berlaku seperti itu. Dan bila memang diperlukan dilakukan radioterapi juga. Iya. Nah, jadi kalau pertanyaannya pengobatannya selain operasi dan kemoterapi, saya rasa tidak ada ya, Dok ya. Karena Ya, itu jadi memang ini udah pasti ada kombinasinya. Ya, udah ada pasti. pakemnya nih ceritanya nih snack bar. Betul. Pilihannya biasanya juga ada yang namanya sandwich gitu ya. Mau radiasi dulu, terus ya dioperasi, terus Ya. diradiasi atau di kemoterapi. Nah, itu udah ada ceritanya tuh sebetulnya. Tapi mesti barengan semua, nggak bisa milih salah satu doang gitu ya, Dok. Betul, ya. betul. Tapi gini, Dok, kalau kita tadi kan saya jadi tergelitik lagi tadi sama yang menelpon Oli. ngomongin soal oli. Oh, oli. Tapi kita nggak akan bahas oli, Dok. Kita akan lebih ngebahas tentang traditional medicine. Artinya banyak yang mengklaim gitu kan, pakai rebusan daun inilah, pakai ekstrak inilah, itu katanya bisa membantu penyembuhan kanker. Ada nggak sih, Dok, yang sudah terbukti secara ilmiah untuk pengobatan dengan menggunakan herbal misalnya gitu?
Sejauh yang saya tahu belum ya. Belum Tapi ada. artinya kita tidak melarang juga seperti yang tadi Dokter Lula katakan Kita bahwa nggak anti, karena Ya, ada tidak paliatif anti, betul. juga ya dok ya. Dan gitu. itu juga memberikan sugesti positif Sugesti, dong Iya. buat si betul. pasien begitu. Jadi kita tidak larang, oh nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Biarkan aja dia kerjakan apa yang Iya. dia inginkan begitu. Dia mengkonsumsi apa yang dia mau, tapi tetap dikerjakan yang medisnya seperti Iya, itu apa dia. begitu. Jadi maksudnya begini loh pemirsa, pokok mau coba apapun juga boleh gitu ya, tapi yang medisnya jangan ditinggalkan. Satu gitu ya. Yang kedua juga bahwa anaknya kemudian bisa makan lagi gitu ya dok ya, gemukan lagi, bukan berarti sama dengan sembuh gitu. Betul. Kita mesti hati-hati tetap ya dok. Dok, IG masih ada lagi dok, boleh ya Masih dok ya ada. pertanyaan Silakan dari IG. dokter. Ya. Silakan. Nah, silakan kalau Oh, Scooby-Doo? bukan, Bukan Scooby ya, 07. Scooby 07. Untuk yang genetik dari keluarga, apakah bisa dicegah saat kehamilan? Bagus Bagus sekali nih. pertanyaannya. Pertanyaan ini bagus Saya masih nungguin ada yang nanya nggak ya mengenai pencegahan gitu. Nah, Silakan iya. dok. Baik dok, jadi kalau genetik, penyakit-penyakit yang genetik itu sampai saat ini masih dalam penelitian ya dok ya. Belum ada sesuatu yang benar-benar 100% bisa mencegah begitu ya, jadi masih trial and error ya. Nah, sama seperti apa namanya katakanlah Paget disease begitu juga masih belum ada Jadi apa, kalau bicara pengobatan yang bisa mengenai- mencegah gitu loh. Ya, Oke. pencegahan ini kayaknya masih belum bisa. Belum bisa, Maksudnya juga betul. jangan menyalahkan si ibunya yang hamil kalau kemudian anaknya gimana-gimana. Tapi dok, kalau yang kayak anak jatuh trauma berulang, Berkali-kali, ya. itu boleh bisa nggak dijagain supaya nggak trauma? Dokter Dika, coba dijawab. Ini kalau misalnya Boleh anak kita banget. emang nggak mau diem gitu Iya, ya. iya. Jadi memang gini, kalau kita bicara anak itu aktif kan sebenarnya bagus ya. Bagus Karena dong. jangan sampai gini, wah nanti kalau jatuh terus bisa kena kanker, terus nggak boleh deh di rumah aja Nggak deh. boleh- nggak boleh main ini, ngapa-ngapain. nggak boleh Nah, itu, ya kan? Padahal memang yang namanya physical activity kan sangat menyehatkan. Betul. Tapi memang yang pertama tugas orang tua adalah menciptakan yang namanya safe environment. Jadi anak-anak apalagi balita. Lingkungan aman tuh yang kayak gimana? Misal contoh gini, kalau misalnya memang anak kita sering main manjat-manjat, pastikan di sekelilingnya nggak ada barang-barang yang berbahaya. Atau misalnya contoh, kita bisa pasang alas tuh, alas yang agak empuk buat anak-anak. Udah tahu anaknya tiap hari manjat-manjat, ya udah dikasih alas dulu, dikasih permadani lah misalkan. Jadi kalaupun jatuh pun gitu Atau kan ya. sekarang ada tuh matras-matras yang puzzle tuh, Ya, yang empuk. iya. Itu juga bisa ngebantu sih kalau untuk Betul, bisa betul. mengurangi resiko gitu. Jadi bukan anaknya yang nggak boleh bergerak, tapi kita cari lingkungan yang aman. Yang aman, benar. Begitu pula dengan misalnya yang udah agak lebih tuaan kan ada banyak yang suka memang main bola gitu. Itu kan ada tuh pelindung buat tulang kering misalnya. Itu kan area yang paling sering kena benturan kan. Nah, itu mungkin juga bisa Bisa tuh dipakai. dibelikan. Iya, penggunaan Jadi seperti kalau itu. ditanya tidak mungkin nggak sih dicegah? Ya mungkin. Mungkin. Kecuali yang genetik betul Iya. ya. Yang genetik ini yang agak susah lah barangkali ya dok ya. Ada lagi IG? Silakan. Oke, ada lagi mungkin? Nah silakan nih. Dari @rusmiati2897 ini mungkin nomor rumah atau nomor Bukan. telepon bukan ya? Vitamin dan makanan yang bagus. Nah, ini juga bagus nih pertanyaan. Untuk mencegah kanker tulang. Ada gitu. Apakah harus minum kalsium? Nah, dok? itu Apakah harus ngaruh minum nggak sih, Dok? susu gitu kan? Ngaruh nggak, Dok? Ya? Jadi seperti tadi penyebab dari kanker itu sendiri kan masih banyak yang belum ketahui ya dok. Kan kita ya, nggak sebagian tahu besar. itu Iya, penyebabnya. benar banget. Tapi vitamin dan makanan yang katakanlah vitamin D3 begitu ya Iya. dan kalsium begitu tetap dibutuhkan untuk kesehatan tulang kita kan. Jadi Iya. tetap harus dikonsumsi tanpa melihat bahwa itu untuk mencegah kanker gitu. Iya, memang kebutuhan Itu dasarnya baik, ya. Dok, jadi gini dok, kalau vitamin D3 kan memang semua juga lagi Boom. bukan booming lagi, semua mau minum vitamin D3. Lagi heboh ya, Dok? Iya, Ah, heboh. heboh. Nah, kalau untuk anak-anak sendiri, hitungannya gimana sih dok buat vitamin D3 ini gitu? Oke, Ini kita- nih bolak-balik ditanyakan dok. Kan anak bagi tiga ya dok, maksudnya anak yang balita, anak yang barangkali anak SD gitu sampai kelas SD, sama anak yang udah besaran sedikit dok. Ya, jadi kalau bayi kita bisa berikan 400 IU ya dok. 400 IU. 400 IU. Biasa aja di kemasan vitamin D-nya itu kan ada misalnya katakanlah kita pakai yang Bayi ini tetes sampai umur 1 tahun ya dok? 1 ya? tahun, ya 1 tahun sampai 2 tahun maaf dok, Sampai sampai 2 2 tahun tahun. kita 400 IU. Nanti pada saat dia usia sekolah kita bisa kasih 1000 IU dok, Usia sekolah kita anggap sampai kelas 6 SD gitu. sampai SMP lah. Sampai SMP masih Ya, 1000 dok ya? masih Cukup ya 1000, dok ya? Tapi kalau anak sudah dengan obesitas, katakanlah ekstrim ya, obesitas ekstrim misalnya dia SMP tapi beratnya 78, nah itu sudah dosisnya sudah beda lagi. Oke. Biasanya butuhnya udah 5000 IU begitu. Oke. Gitu. Kalau Dok, anak, iya. maaf dok, saya ulang dikit ya dokter Dika ya. Jadi kalau anak beratnya udah 78 nggak dokter katakan, dia pada masih SMP gitu ya dok ya. Nah itu dia butuhnya sampai udah 5000 kayak orang dewasa begitu. Ya benar. Jadi kalau kita mau pakai yang 2000 IU, kita bisa berikan mungkin seminggu 3 kali saja. Oh, Gitu. baik. 2000 IU seminggu 3 kali. Kalau kita mau pakai yang 5000 IU ya seminggu sekali boleh, nggak apa-apa. Oke. Oh ini seminggu sekali. Yang tadi 400 juga seminggu sekali buat Itu bayi. tiap hari.
Oh, itu tiap hari lain lagi. Dok, Oke, silakan. kalau bayi kan itu biasanya pakai ASI eksklusif, Dok. Nah, itu apakah perlu, Dok, ASI eksklusif juga tapi ntar nambahin vitamin lagi gitu? Kan yang setahu itu Wan yang udah Yang udah selesai, berarti ini ya. 6 sampai 1 bulan. Atau memang begitu ASI juga baiknya di atau ibunya mungkin yang minum gitu kali, Dok, apa gimana? Jadi gini, aduh senang banget nih membicarakan laktasi akhirnya. Oh, ya iya. ampun Dokter Erlina. Ini kita tenang nggak janjian dong. loh, nggak janjian Bentar, loh. Dok. Iya, Kita iya. undang lagi yang buat itu, Dok. Iya, iya. Baik, Gimana? jadi gini ya, prinsipnya berdasarkan rekomendasi dari WHO, kalau dia masih mendapatkan ASI eksklusif hingga umur 6 bulan tidak perlu ditambahkan apapun. Tuh, hebatnya Ya, ASI termasuk eksklusif. Keren banget betul. ya. Nah. Tidak perlu vitamin ataupun pralaktal, makanan Iya. pralaktal ya, makanan yang diberikan sebelum 6 bulan tadi itu nggak 6 perlu bulan. ditambahkan. Ya. Berarti ibunya aja atau gimana? Untuk ibunya juga, ya untuk ibunya tapi untuk kesehatan ibu, bukan Iya, untuk oh. bayinya. Bukan buat untuk bayinya Nggak gitu. bisa ditakar Ini juga buat soalnya kan. buat ibu-ibu yang lagi menyusui. Nah, enaknya nih ya kalau udah pakai ASI ini udah nggak repot gitu ya. Betul. Iya, Kalau betul yang banget. walaupun katanya kan nggak lebih gampang daripada mesti meras-meras gitu ya. Aduh, lebih Mendingan- gampang banget. Iya, lebih gampang. Ngantuk-ngantuk ya, tinggal bener-bener. kasih. Iya, benar. Nggak cuci botol, nggak sterilin botol, Nggak nggak usah beli cuci susu. botol Nggak beli dan susu lain-lain. juga lagi. Tapi katanya anaknya gampang lebih gemuk katanya. Belum tentu juga ya, Betul. Dok. Ya. Yang pasti sih semua zatnya banyak yang berkurang dibanding kalau kita pakai ASI. ASI. Betul, betul. Oke, jadi itu udah jelas ya pemirsa ya, titipan mengenai vitamin D pun sudah jelas nih berhubungan sama. Jadi kekurangan vitamin D sendiri larinya ke arah kanker tulang tidak, Dok? Tidak, Nggak ada Oke. urusan sama tidak, kanker tulang. tidak Oke. ada urusan dengan kanker Dok, tulang. tadi kan mungkin balik lagi soal pencegahan genetik nih, terutama yang agak susah. Tapi kan begini, Dok, kalau misalnya kita bicara pernikahan, itu ada sekarang namanya premarital check. Iya. Katanya sih sampai sekarang juga udah makin berkembang dan ada cek genetik juga. Seperti Betul. misalnya untuk yang talasemi misalnya. Nah, untuk yang kanker tulang ini bisa kedetek nggak, Dok, dari orang tuanya? Kalau yang kanker tulang biasanya kita tidak lakukan ya, Dok ya. Oh, Karena Tapi mahal kalau juga. Mahal juga Ya. sih emang. Jadi mahal gimana, deh Dok? pokoknya. Iya, pakai mahal Pokoknya banget. juga jadi mikir gitu Iya, ya. berapa Tapi kalau gitu. yang katakanlah yang hemofili seperti itu ya, terus kemudian talasemia, nah itu memang kita sebaiknya mengetahui, apalagi kalau kita tahu bahwa kita carrier kan. Oh, iya. Itu jangan sampai kita nanti punya anak atau Keturunan. cucu begitu Kayaknya ya. kalau thalassemia dikerjakan ya, Dok ya. Tapi yang hemofili aja kadang-kadang tergantung kalau memang ada riwayat di keluarganya Ya, gitu betul. ya, Dok ya. iya, Jadi pemirsa, nggak kasihan juga sih ya. Udah yang mau nikah itu kan udah banyak yang mesti keluar ya, Dok ya, uangnya kan yang hitung-hitung tuh jadinya. Iya. Tapi ada yang penting-penting yang memang harus dikerjakan. Tapi Betul. sayangnya si kanker tulang ini bukan termasuk di sana, pemirsa. Iya sih, Berarti bener sekarang sebagai orang tua punya anak, kita semua nih mesti lebih jeli. Lebih aware. Kalau Benar kemudian ada tanda-tanda dari tadi tuh anaknya sakit, terus bolak-balik gitu ya. Kemudian yang kedua tadi ada bengkak-bengkak, Bengkak kemerahan. kemerahan. ya. Kemudian berat badannya turun, padahal Betul. makannya lumayan banyak. Ada demam-demam yang tidak jelas. Nah, kalau udah semua dikumpulin segitu banyak, yuk periksa yuk. Belum tentu kanker tulang, tapi yuk kita periksa supaya nggak terlambat mendapatkan Iya. pengobatan. Dan juga ada lagi sebenarnya yang tadi juga mungkin menarik dari hari ini adalah tentang pengobatan tradisional ya, Dok. ya? Iya. Jadi kalau misalnya memang kita mau coba-coba herbal, coba-coba ya segala macam lah, ya, ada oli segala macam Betul. gitu kan. Tetap kita juga harus mendengarkan atau melihat dari sisi medis gimana nih gitu. Kalau misalnya kita memang nyata dari medisnya udah ada pengobatannya ya disambil juga dengan itu nggak apa-apa. Iya, baik. Dokter Erlina, terima kasih banyak hari ini. Ingat ya, Dok ya, akan kita undang lagi untuk ngomongin Laktasi, ASI. iya, seru tuh juga kalau seru Karena, pasti. itu juga Ketika. karena bapaknya ikut heboh biasanya, bukan cuma ibunya Oh aja iya. ya. Banyak ya Bapak ASI? Bukan, Banyak dong. kita kan mendukung dong, kita Oh, mendukung istri untuk ASI. Nah ini Bapak ASI nih contoh nih. Oh iya. Tentang Bapak ASI itu. Ini apa lagi? Mas Bruno itu tulang itu maksudnya panggilan paman untuk orang Medan. Oh, tulang. Katanya saudaranya dia ngomong sama tulang. Oh, iya, emang orang Medan. Iya, ada yang dari Medan. Oh, jadi Bang Bruno kita panggil sekarang. Batang Siantar. Oh. Gimana coba? Mana pantun yang mau denger? Dokter dengerin aku pantun ya, Ya, Dok. aduh, senang banget. Nah, lupa kan? Diingat-ingat. Pergi ke Malang naik pesawat. Asik. Gak lupa juga mampir ke Malaysia. Jika ingin tulang anak tetap sehat, makan teratur dan olahraga pastinya. Iya, keren. Ujungnya bagus sih, walaupun dipikirin gimana caranya ke Malang lewat Iya, Malaysia. Malang ya. gimana, Malaysia Jalannya gimana? bagaimana ya? Udah nggak apa-apa Bruno. lah. Nggak apa-apa, yang penting pesan akhirnya Dok. Iya, bener banget. Mas Bruno. Mas Bruno. Oh iya, monggo. Pantun ya. Ya, Dok. monggo Oke, silakan oke. Mas. Naik motor di kunci stang. Akhirnya nggak bisa jalan. Kalau kanker sudah mulai datang, itu pertanda bahwa kamu belum gajian. Itu Dok. Iya, apa hubungannya sama kemarin? Kan kanker juga dong. Oh, kanker juga kantong kering. Iya, Wah, bisa. Mana sih? Paling bisa emang. Tapi
Dokter terima kasih banyak ya buat perhatiannya, juga buat pertanyaan lewat IG, juga lewat yang telepon tadi langsung ya pemirsa ya. Dan tentunya saksikan dong yang namanya Halo Dokter dari hari Senin sampai hari Jumat 9.30 sampai selesai. Dan juga buat yang ketinggalan nih acara Halo Dokter yang mungkin kemarin-kemarin juga ya, boleh banget ngecek YouTube kita di TVRI Nasional. Jadi kita ketemu lagi besok ya di Halo Dokter karena sehat itu asik. Dadah.